Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmi wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin." Dan di antara manusia ada yang mempergunakan percakapan yang kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya sebagai olok-olokan, maka bagi mereka azab yang menghinakan. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqran fabashshirhu bi'adzabin alim. Dan apabila dibacakan ayat-ayat kami, dia berpaling, menyombongkan diri, seolah-olah tidak mendengarkannya, seakan-akan di kedua telinganya ada sumbatan. Maka berikan kabar gembira dengan azab yang pedih. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan lahwal hadis, percakapan yang kosong, yang dimaksud di sini adalah nyanyian, musik. Dan kita sudah tahu bahwasanya sahabat adalah muridnya Rasulullah SAW, yang mana tentunya beliau belajar dengan Rasulullah SAW. Jadi beliau menafsirkan ayat lahwal hadis, yaitu percakapan yang kosong, yang dimaksud dalam ayat ini adalah musik dan nyanyian. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan sesuatu, maka di belakang pengharaman tersebut terdapat hikmahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberitakan tentang kondisi orang-orang yang menjadikan musik dan nyanyian dalam kehidupannya, yang mana mereka akan mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang berbahagia, yaitu yang mana mereka adalah orang-orang yang menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuknya. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Allah Subhanahu wa taala menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Qur'an. Tidak ada perkataan yang paling baik kecuali Al-Quran, yang mana serupa dan berulang-ulang ayatnya yang menjadikan gemetar kulit orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, sehingga menjadi lunak kulit dan hati mereka karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah petunjuk Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya jalan orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuknya dengan orang-orang yang tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuknya itu berbeda kondisinya. Dan Al-Quran dengan nyanyian, musik tidak akan pernah bersatu. Bagaimana seseorang akan mengambil manfaat dari apa yang Allah beritakan di dalam Al-Quran sehingga membuat mereka takut kepada Allah SWT jika seseorang masih mendengarkan musik dan nyanyian? Karena yang namanya musik dan nyanyian tidak akan mungkin bersatu dengan Al-Quranul Karim.
Tidak akan mungkin bersatu antara sesuatu yang Allah haramkan dengan sesuatu yang Allah cintai. Begitu juga Rasulullah SAW mengharamkan musik. Di dalam hadisnya, beliau bersabda, la yakunanna min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari kalangan umatku yang mana mereka menghalalkan zina, sutra, khamr, dan alat-alat musik. Jadi sesuatu yang Allah haramkan, lambat laun, dengan seiring berjalannya waktu, akan menjadi hal-hal yang diremehkan oleh sebagian manusia. Oleh karena itu kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum, hendaklah kita berusaha untuk meninggalkan musik dan nyanyian. Karena tidak akan mungkin bersatu antara musik dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para ulama Ahlus Sunnah ijma' akan haramnya musik dan nyanyian. Dan hal ini berdampak ketika seseorang menghadiri pesta pernikahan atau semisalnya yang mana di dalamnya terdapat musik-musik dan nyanyian. Terlebih yang menyanyikan adalah seorang wanita dari kalangan kaum muslimin dengan pakaian yang sudah kita ketahui bagaimana pakaiannya. Padahal sesuatu tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya wanita adalah fitnah. Keluar rumah dengan pakaiannya itu bisa membuat fitnah bagi kaum laki-laki. Lalu bagaimana jika dia tampil di hadapan manusia? Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adurra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan setelahku ini fitnah yang lebih besar, lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnahnya wanita. Wanita adalah fitnah. Betapa banyak rumah tangga yang hancur disebabkan karena laki-laki terfitnah oleh wanita. Betapa banyak rumah tangga yang cerai, hancur, disebabkan karena wanita. Oleh karena itu hendaklah kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum, jadikanlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW ini sebagai petunjuk kita dalam kehidupan, karena hanya dengan berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang akan menjadikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.